Pengadaannya dari KPU Kota sendiri ya Pak, karena ini pilkada ya Pak? Ya, pilkada kebutuhannya oleh KPU Kota Yogyakarta sendiri, tapi kemudian kalau untuk surat suara kita bersama-sama SDIY. Hai teman pemilih, ketemu lagi di podcastnya KPU Kota Yogyakarta. Apa kabar teman pemilih? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pengelolaan logistik Pilkada 2024. Dan siang ini kita kedatangan tamu spesial, ahlinya logistik KPU Kota Yogyakarta, Ketua KPU Kota Yogyakarta sekaligus Ketua Divisi Keuangan Umum Logistik Bapak Nur Harsya Aryo Samudro. Selamat siang Pak Harsya. Selamat siang Bu Lia. Sehat-sehat Pak Harsya. Alhamdulillah sehat. Bu Lia sehat? Alhamdulillah sehat, sehat ya. Pokoknya kita harta berharga itu sekarang kesehatan. Siap, ya kan Bu Lia. Pak Harsya? Betul Ya. Bu Lia. Oke, Pak Harsya, siang ini izin ya Pak Harsya, kita akan membahas evaluasi berkaitan dengan pengelolaan logistik. Nah itu kan kalau dibilang pilkada tanpa logistik tidak akan berjalan, ya kan Pak Harsya ya. Nah ini kan logistik tidak ujuk-ujuk ada gitu kan, perlu ada perencanaan. Nah kalau perencanaan waktu kemarin pilkada untuk logistik gimana Pak? Ya. Prosesnya. Ya, terima kasih Bu Lia. Halo teman pemilih Kota Yogyakarta. Saya akan bercerita bagaimana perencanaan logistik pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta 2024. Logistik tidak ada dalam tahapan, tetapi logistik mengiringi tahapan. Nah, tahapan yang awal adalah pemutakhiran daftar pemilih sehingga ketemu pada bulan Juni pleno KPU Kota Yogyakarta menemukan daftar pemilih tetap kita adalah 320594. Kemudian sesuai dengan regulasi per TPS ditambah 2,5%, sehingga ketemu 328931. Kebutuhan surat suara yang harus diadakan. Dicetak ya Pak ya? Nah, berangkat dari jumlah surat kebutuhan yang teridentifikasi, kemudian kami memplenokan juga ada kebutuhan bilik suara 3 kali 651 TPS tambah bilik suara 4 TPS, per TPS, ya. Dan kemudian ada kelengkapan pemungutan lainnya kami identifikasi, kami plenokan, dan berangkat dari pleno itulah kemudian ada perencanaan untuk pengadaan. Nah, pengadaan logistik. Nah, pengadaan logistik kita kemudian melalui mini kompetisi. Jadi memang semuanya diplenokan Ya, dulu biar jelas semua kebutuhan jumlahnya. Jenisnya apa saja, berapa volumenya, berapa jumlahnya, harus jadi kapan, harus diplenokan oleh KPU Kota Yogyakarta. Sebagai dasar hukum, pejabat membuat komitmen untuk mengadakan kebutuhan logistik. Oke, iya. Berarti kalau pengadaannya dari KPU Kota sendiri ya Pak, karena ini pilkada ya Pak? Ya, pilkada kebutuhannya oleh KPU Kota Yogyakarta sendiri, tapi kemudian kalau untuk surat suara kita bersama-sama SDIY. Oh, jadi SDIY barengan gitu? Bareng begitu. Oh, jadi pemenangnya juga kemudian SDIY agar mekanisme kontrol monitoringnya itu bisa dilakukan oleh KPUD. Jadi kalau sewaktu proses pengadaan tidak ada kendala ya Pak ya? Ya, lelang tidak ada kendala karena lelang logistik pemilihan itu tidak serumit, tidak sekompleks pemilu, sehingga bisa berjalan dengan tepat waktu, tidak kendala, dan kemudian bisa terlaksana kebutuhan logistik itu melalui lelang. Gitu, Oke, ya. Kalau dari segi pengadaan udah lancar, kemudian kan ketika logistik datang kan kita butuh tempat nih Pak Harsya. Kalau kriteria gudang yang untuk penyimpanan logistik itu kira-kira seperti apa Pak? Karena kan kalau di kantor sendiri kan tidak mungkin ya Pak ya? Karena KPU Kota Yogyakarta tidak memiliki gudang representatif, kita menggunakan gudang logistik pemilu Pilpres Pileg 2024 lalu. Oh, masih berlanjut ya Pak ya? Masih berlanjut. Dengan tempat yang sama? Iya, syaratnya harus strategis, kemudian ada ruangan
luas yang representatif, terlindungi dari kotoran, debu, hujan, gitu, dan bisa aman dari gangguan keamanan dan ketertiban. Yang pasti tidak lembab ya Pak, biar Ya, betul. logistik tidak Jadi, rusak nih. ketika lembab pun ada treatment khusus. Kita ada fungisasi, penyemprotan, kemudian lantainya ada lantai kayu begitu, kemudian ditutupi karpet, terpal lagi. Ya memang dikondisikan sedemikian Iya, rupa biar iya. aman logistiknya ya Pak Betul, ya. dari Oke. aman dari serangga, aman dari rayap gitu. Ya. Terus Pak, kalau untuk settingnya Pak, ketika logistik sudah datang nih di gudang nih, ya kan? Untuk proses setting logistiknya itu dari orang luar atau Ya. pegawai KPU sendiri Pak? Ya, karena logistiknya itu bertahap, kemudian logistiknya kami kami masukkan ke ada satu gudang itu ada 2 tempat. Settingnya kami tempatkan ke gudang yang timur dulu, bilik kotak suara kami tempatkan di sana, kemudian kami setting sambil menunggu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, Oh, jadi gudang ada sayap timur, ada sayap barat gitu ya Pak? iya. Kemudian surat suaranya karena tidak banyak begitu ya, jadi semuanya kebutuhan ada di sayap timur, dibagi setengah untuk logistik, kemudian setengah untuk nyeting. Itu dilakukan berapa hari Pak sebelum hari H? Sebelum hari H kita sekitar 2 minggu. 2 minggu sebelum Sekitar hari H 2 sudah minggu. mulai Sudah setting. mulai setting, ya mulai setting. Packing juga ya Pak Ya, ke 2 minggu kotak itu ya? langsung dengan setting dan packing kebutuhan logistik. Nah, kita sekretariat merekrut tenaga-tenaga yang memiliki keterampilan sortir lipat menggunakan SDM pemilu yang lalu. Ya, begitu. Oke, berarti ada orang luar ya Pak? Jadi, Untuk kita yang merekrut terbuka, ada warga Kota Yogyakarta, baik umum maupun difabel yang menjadi tenaga sortir lipat selama 2 minggu penyortiran itu. Oke, iya. Jadi, Kalau untuk ini Pak, distribusi. Nah, distribusi dilakukan berapa hari menjelang hari sebelum H itu? menjawab distribusi, kami juga melakukan packing akhir untuk memastikan bahwa logistik di dalam kotak, di dalam dan di luar kotak, surat suara dan yang di dalam kotak, di luar kotak itu benar, tepat. Itu kami melibatkan 1 hari full PPK PPS Divisi Logistik. Oh, jadi cek akhir ya Pak Cek ya? akhir, Di cek dalam kotak akhir, sudah di dalam kotak, terpenuhi jumlahnya, jumlahnya, gitu-gitu, kemudian jenisnya gitu ya. sesuai, kemudian di luar kotak juga tepat sesuai. Nah, 3 hari menjelang pemungutan. Nah, distribusinya kita menggunakan rekanan, menggunakan PT Pos Indonesia. Oh, jadi bekerja sama dengan Bekerja PT sama, Pos iya. untuk distribusi, Untuk distribusi, iya. logistik Ya, pemilu pengalaman kada. pemilu 2024 lalu menggunakan PT Pos juga menggunakan armada mereka, SDM mereka untuk melakukan distribusi H-1 tanggal 16 November 2024 ke 45 kelurahan yang diterima oleh PPK, kemudian diserahkan ke PPS dan PPS langsung hari itu distribusikan ke seluruh TPS di 651 di Kota Yogyakarta. Jadi dibilang lancar ya Pak? Distribusinya nggak ada kendala ya? Alhamdulillah, kemarin ya? berkat manajemen tata kelola logistik KPU Kota Yogyakarta berdasarkan pengalaman logistik distribusi logistik pemilu kemarin lancar, sehingga hanya mungkin 4 jam, 5 jam distribusi logistik bisa berjalan dengan baik. Karena memang mungkin sedikit memang, Mbak. ya wilayah kota kan Iya. juga tidak sebesar kabupaten lain ya Pak. Mungkin Betul. bisa dijangkau dalam Betul, waktu yang iya. lebih cepat. Dalam armada yang 2 atau 3 itu bisa mendistribusikan 3 atau 4 kelurahan sekaligus. Jadi efektif, efisien mendistribusikan seluruh logistik di 45 kelurahan yang kemudian akan didistribusikan ke 651 TPS. Oke, berarti memang karena perencanaannya bagus, di semua TPS terpenuhi ya Pak. Waktu di hari H itu tidak ada komplain ya Pak? Iya. Logistik ini kurang itu nggak ada ya? Ya, sedikit. Ya, komplainnya hanya mungkin bantalan coplos saja yang Oh, kurang. oke, Iya. ya tidak terlalu Tidak urgent ya Pak. Iya, Maksudnya tidak tetap menghentikan, ada, tidak ya harus ada, menghentikan, cuma tidak menghentikan iya, proses, iya, proses. ya Jam Pak. 7 tetap terbuka, dibuka dan kemudian melayani ini. Gitu. Oke, ya. Iya. Itu kan
prosesnya memang panjang ya Pak. Iya. Ketika sudah di logistik digunakan di hari H, Iya. itu kan pasti dikembalikan lagi nih Pak. Iya, dikembalikan Ya kan? lagi. Nah itu prosesnya bagaimana Pak? Ya, Kembali ke gudang KPU-nya itu Pak. setelah logistik dari TPS selesai, rekap TPS selesai, kemudian dikembalikan naik ke PPK di kecamatan, disimpan di sana. Nah ketika itu juga relatif cepat itu, 3 hari 4 hari setelah setelah pemungutan di kota, seluruh kota, kemudian rekap di kecamatan, hari selesai itu mereka kemudian Langsung ya Pak? kemudian Iya. kami ambil oleh PT Pos juga, kemudian logistik yang di kontainer dikirimkan ke kantor KPU, kemudian kotak bilik Di gudang? dikembalikan Ya. di gudang, kami ambil. Oh, Kami oke. ambil oleh tenaga KPU Kota Yogyakarta, kemudian dikembalikan ke gudang KPU Kota Yogyakarta yang tepatnya di Jalan Pramuka, Giwangan, Umbul Harjo. Gitu. Oke. Ya berarti sampai sekarang masih disimpan ya Pak, belum dihapus ya kalau untuk logistik ya? Belum. Saat ini logistik sedang dikosongkan, pengosongan, kemudian pembagian, pengimbangan yang kami menunggu instruksi dari KPU RI untuk penghapusan. Gitu. Oke ya, karena dipegang ahlinya nih jadi lancar dari perencanaan sampai kembali lagi ya Pak. Iya. Distribusi kembali lagi. Dukungan- Alhamdulillah lancar semuanya Alhamdulillah untuk lancar, logistik. dukungan dari sekretariat, Oke, semua semua berperan ya elemen Pak, di berperan, semua keluarga ya, besar betul. KPU Kota berperan sekali ya. Forkompimda di Kota Jakarta, masyarakat, sehingga pengadaan, sortir lipat, packing, kemudian distribusi, kemudian kembali lagi ke KPU, gudang KPU bisa berjalan dengan lancar atas berkat dan doa restu semua pihak. Ya, oke ya. Oke, itu teman pemilih cerita-cerita kita tentang pengelolaan logistik dengan Bapak Harsya. Dan ternyata memang lancar jaya, pilkada lancar, logistik oke, gitu kan. Nah, terakhir nih Pak Harsya, harapan Pak Harsya nih ke depan nih untuk pengelolaan logistik khususnya ya untuk walaupun pemilu pilkada masih jauh, Ya. itu perbaikan apa sih yang diperlukan Pak Harsya dari yang Ya, kemarin pilkada perbaikan tata kalanya, kemudian pelaksanaannya cukup bagus. Yang perlu dibangun adalah komunikasi. Komunikasi internal dan komunikasi eksternal itu menjadi salah satu daya dukung yang bagus sehingga pelaksanaan pengadaan dan sortir, setting, distribusi bisa berjalan dengan lancar. Kerjasamanya harus ini ya Pak, solid ya Pak. Betul. Oke, iya. Oke Pak Harsya, terima kasih banyak Pak Harsya Siap, udah Bu berbagi Lia. cerita Siap. di siang hari ini. Sehat-sehat selalu untuk Pak Harsya, kita ketemu Sehat lagi selalu, di Bu lain Lia. kesempatan. Terima kasih. Oke teman pemilih, begitu bincang-bincang kami berkaitan dengan pengelolaan logistik, evaluasi pengelolaan logistik Pilkada 2024. Kita ketemu lagi di episode podcast KPU Kota Yogyakarta selanjutnya. Sehat-sehat selalu untuk kalian. Terima kasih. Selamat siang. Audio Jungle.